Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Dua muncikari bersenjata tajam terpergok polisi akan menjual seorang ABG ke pria hidung belang. Puluhan warga desa Ringin Sari, Tulang Bawang berebut membeli minyak goreng curah murah. Taman HAM Tebiu, danau bekas pemandian massal jenazah korban gempa bumi Liwa, jadi tempat wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pertamina mulai menguji coba penerapan pembelian BBM bersubsidi dengan aplikasi My Pertamina di berbagai daerah di tanah air. Pengguna BBM jenis Pertalite dan Solar harus mendaftar terlebih dahulu sebelum membeli melalui aplikasi My Pertamina. Setelah terverifikasi, pengguna baru bisa bertransaksi di SPBU. Warga yang tidak mendaftar maka akan diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi. Kebijakan itu menuai beragam komentar para pengendara yang sedang mengantri membeli BBM di SPBU Kota Bumi Selasa siang. Ada yang mengeluhkan karena aturan itu akan lebih rumit. Mereka meminta pemerintah menurunkan harga dan menjamin ketersediaannya, bukan mengeluarkan aturan baru yang malah menyulitkan konsumen. Dengan My Pertamina yang diluncurkan oleh pemerintah, Bang, itu tanggapan kita sebagai warga, setuju atau enggak, Bang? Ya kurang setuju sih. Dari awal kan peraturannya nggak boleh bawa HP itu. Kenapa sekarang harus pakai aplikasi? Nah, di situ juga belum tentu masyarakat luas bisa mengaksesnya aplikasi itu. Itu Bang ya. Ada juga warga yang mendukung namun mewanti-wanti Pertamina tidak ada lagi kelangkaan BBM, khususnya menjelang akhir tahun yang rutin terjadi. Ya ikut aturan pemerintah aja. Kalau pemerintah sudah aturan begitu sudah terima aja. Itu merasa kesulitan nggak bakal nanti ke depannya? Kalau saya sih nggak kesulitan. Kecuali kalau yang lain yang umur udah lanjut, kalau saya kesulitan. Kebijakan itu belum diterapkan di Provinsi Lampung, namun sejumlah peralatan pendukung aplikasi telah terpasang di SPBU. Mbak. Oh, kalau kita kan masih termasuk Lampung Utara nih. Kalau untuk My Pertamina kita memang daerah Lampung belum berlaku. Gitu. Jadi ya untuk semua jenis BBM ya belum pakai My Pertamina kecuali Dexlet. Jadi semuanya masih manual, Mbak ya? Iya, masih manual, terutama Pertalite kita masih manual. Pertamina mengeluarkan kebijakan itu untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Menjelang perayaan Idul Adha, pengelola stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kelurahan Kelapa 7, Lampung Utara, menjamin ketersediaan untuk wilayah Lampung Utara dan Waikanan. SPBE mendapatkan pasokan gas 40 ton per hari yang dibagi menjadi 2 kali pengiriman. Jumlah itu diklaim mencukupi kebutuhan masyarakat di 2 daerah itu, sehingga kelangkaan gas tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Pengiriman gas dari Pertamina Panjang lancar dan tidak ada hambatan serta pendistribusian ke agen-agen juga sesuai jadwal. Stok alhamdulillah aman. Ini per harinya dikasih dari Pertamina 40 ton. Iya. Biasanya 40 ton ini habis dalam jangka waktu berapa lama, Pak? 1 hari dia langsung habis. Habis ya. Untuk penyalurannya di Lampung Utara sama Waikanan kita. Ada kendala nggak sih, Pak, untuk pengiriman, Pak? Untuk pengiriman saat ini sih nggak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah lancar.
Pengelola SPBM menyatakan akan mendapatkan tambahan 5 ton gas LPG dari Pertamina pada H-3 Idul Adha. Sejauh ini pembelian gas LPG bersubsidi di Lampung belum menggunakan aplikasi My Pertamina. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kurang dari sepekan perayaan Hari Raya Idul Adha, sejumlah lapak pedagang musiman hewan kurban mulai ramai bermunculan di Bandar Lampung. Salah satunya di kawasan Jalan Rasuna Said, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, lalu di Jalan Laksamana Malahayati, Kecamatan Teluk Betung Selatan, dan Jalan Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi. Pada Selasa siang, terpantau lapak-lapak mereka terus ramai dikunjungi calon pembeli. Kendati demikian, para pedagang mengaku adanya penurunan omset seiring merebaknya wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan ternak, khususnya sapi. Kondisi itu juga ditambah naiknya harga jual ternak sapi. Menurut para pedagang, penurunan omset untuk ternak sapi bisa mencapai 35%. Karena biasanya pada H-5 Lebaran Idul Adha, mereka sudah bisa menjual hingga 35 ekor sapi. Namun kali ini baru sekitar 20-25 ekor. Meski demikian, penjualan kambing justru meningkat antara 20 hingga 30%. Sebelum adanya berbagai penyakit PMK ini, Kang, bisa jelasan seperti apa, Kang? Ada perbedaannya, terutama untuk sapi, itu peminatnya itu kurang. Oh, dibandingin tahun lalu? Dibandingkan tahun lalu. Alasan mereka apa, Kang? Tahu nggak, Kang? Katanya mah PMK itu nggak tahu, saya malah kalau PMK. Kalau untuk pengaruh pasti ada, ya, karena beda dengan tahun kemarin, makanya tidak terlalu signifikan lah, gitu kan. Terutama buat sapi sih, kalau saya rasakan bukan buat sapi sangat gratis. Tapi kalau untuk kambing, alhamdulillah untuk sejauh ini tahun ini konsisten lah untuk harga. Konsisten ya? Iya, konsisten. Justru cenderung ada peningkatan ya, Pak? Seperti apa, Pak? Sedikit banyak ada peningkatan kalau buat kambing, karena mereka konsumen lari banyak ke kambing, nggak mau kita cari bahan kambing. Berapa persen, Pak, kira-kira peningkatannya, Pak? Kurang lebih 10-15% lah untuk tahun ini. Rata-rata harga hewan kurban sapi dan kambing naik. Harga sapi naik sekitar 3 juta per ekor dan kambing naik 500.000 per ekor dibanding tahun lalu. Siti Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, banyak umat muslim yang akan berkurban. Namun sebelum membeli, sebaiknya kita harus tahu apa saja syarat hewan kurban yang sah dan baik. Berbeda dengan penyembelihan hewan biasa yang tidak terikat syarat-syarat tertentu, hewan kurban memiliki persyaratan yang harus diperhatikan agar ibadah kurban lebih sempurna. Di antaranya adalah jenis hewan kurban haruslah ternak jantan seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Namun, untuk di Indonesia umumnya adalah sapi, kerbau, dan kambing. Untuk sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun dan telah masuk ke usia 3 tahun. Sementara untuk kambing dan domba, kurban minimal berusia 1 tahun atau telah memasuki ke usia 2 tahun. Syarat lain adalah hewan kurban tidak boleh cacat, bukan milik orang lain, dan proses penyembelihan dilaksanakan paling cepat setelah sholat Idul Adha dan batas akhirnya adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Kita harus lihat dulu kondisinya, adakah cacat atau penyakit. Jadi syaratnya itu dia harus bebas dari cacat dan sakit itu. Kemudian juga umurnya harus sudah memasuki umur dewasa. Kalau kambing itu umurnya sudah di atas 1 tahun. Sementara untuk sapi umurnya sudah di atas 2 tahun, masuk ke 3 tahun. Sementara kalau di Arab Saudi itu ada kurban unta, itu umurnya di atas 5 tahun. Itu untuk pemilihan hewan kurban. Kemudian juga kalau bisa waktunya pun kita usahakan secepatnya kita bisa berkurban. Kalau misalnya sudah mulai masuk Idul Adha, sudah sholat Id, kita langsung laksanakan kurban. Tapi ada juga tenggang waktunya sampai hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Tapi lebih utamanya kita
Kalau bisa saat tanggal 10 Zulhijjah itu, 10 Zulhijjah, nanti hari tasriknya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu pun masih bisa. Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ditetapkan pemerintah pada Minggu tanggal 10 Juli, sedangkan Muhammadiyah menetapkan Idul Adha Sabtu tanggal 9 Juli. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.